Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimahullah, yang terkhusus Masjid Al-Mahdi di Bukit Lepas Subang, dan saudara dan saudariku rahimahullah yang sedang menyaksikan tayangan ini. Seperti biasa, menjelang sholat subuh berjamaah, kami di Masjid Al-Mahdi di Bukit Lepas Subang membacakan mimpi-mimpi yang didapat oleh saudara-saudara kami, baik yang ada di sini maupun saudara-saudara kami yang berada di luar Bukit Lepas ini. Yang insya Allah kami tafsirkan, dan kami hanya sekedar membacakan dan tafsirkannya terus berdasarkan metode tafsir kitab tafsir Ibnu Sirin. Dalam kali ini saya membacakan tentang mimpi yang didapat oleh Mas Adi. Dari mana ya? Mimpi ini diberi judul dengan yang dekat dengan Kang Diki akan diuji, dan makom Tuhan Kang Diki akan diuji oleh tuduhan pandangan negatif manusia. Mimpi ini didapat oleh Mas Adi di akhir Agustus 2025. Langsung saja saya membacakannya. Saya melihat rombongan Kang Diki. Rombongan tersebut sama dengan rombongan waktu kajian safari dakwah Kang Diki di Tegal dulu. Ya, jadi kami memang pernah mengadakan safari dakwah ya, di Gerakan Gajah Akhir Zaman ini. Pernah melakukan kajian safari dakwah dan bertemu dengan beliau, dan beliau pada gua bermimpi. Dalam mimpi ini tergambar malam hari saya lagi berjalan di sebuah jalan raya di sebuah desa Kecamatan Pangkah, melihat rombongan Kang Diki lagi kecapean, jadi lagi kelelahan. Di dalam mimpinya itu rombongan Kang Diki ini sedang merasa kelelahan. Semua ada yang duduk, ada yang tiduran di dalam mobil. Jadi ada yang duduk dan tiduran. Lalu saya menghampiri dan saya basa-basi, tanya kabar dan ngobrol biasa. Dan saya mengambil sebuah urai sofa besar, kursi, ya, sebuah kursi sofa besar, masih bagus, bersih, tapi sudah tidak terpakai lagi. Lalu semua pada duduk-duduk dan minum kopi dan teh. Saya bercerita ingin mengajak rombongan Kang Diki ke sebuah desa di kaki Gunung Slamet di desa Bumi Jawa. Kemudian sampailah pada desa tersebut, beristirahatlah di sebuah rumah kayu atau rumah papan. Di situ pada istirahat dengan suasana cuaca dingin. Pada dini hari, sungguh-sungguh saya terkejut dan tidak percaya sama sekali melihat Kang Diki sholat gerakannya beda dengan gerakan sholat yang sesuai syariat. Pada waktu saya benar-benar memegang keyakinan bahwa tidak mungkin Kang Diki melakukan di luar sholat yang sesuai syariat. Dan mimpi berakhir. Jadi kalau kita hanya sekedar menyimpulkan menurut penampilan sendiri, tentu itu juga menjadikan sebuah
kekeliruannya dalam menanggapi mimpi yang beliau dapat ini. Oleh karenanya kita harus melakukan pendekatan metode tafsir mimpi berdasarkan pendidikan, yaitu terutama generasi salam, ya, agar kita mendapatkan penafsiran yang baik. Klarifikasi mimpi ini lebih kuat mimpi dari Allah, bukan dari setan. Hanya saja Allah ingin memberi isyarat ujian. Kelak Kang Diki atau Sapnya akan dituduh menyimpang, dan orang dekat diuji untuk tetap berhusnuzon. Nah, begitu. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti atau yang memperhatikan putusan setiap penghujung 100 tahun, ya, di mana utusan setiap penghujung 100 tahun itu adalah utusan yang memperbaiki keadaan umat. Dan umat itu dalam keadaan tidak sadar bahwa umat itu berada dalam kelalaian, kesalahan, kekeliruan. Jadi utusan diutus pada saat kondisi seperti itu, dan dibuktikan dengan banyaknya bencana, gempa-gempa, kerusakan-kerusakan baik di segala aspek, ekonomi, budaya, sosial, dan sebagainya, bahkan agama. Allah mengutus utusan setiap penghujung 100 tahun. Otomatis utusan ini akan dianggap keliru, ya, padahal utusan itu justru untuk memperbaiki, mengingatkan. Nah, karena apa? Karena umat sudah terbiasa dengan kebiasaannya yang keliru. Jadi yang benar justru malah dianggap salah, dianggap menyimpang. Nah, padahal utusan setiap penghujung 100 tahun itu, ya, tidaklah menyimpang. Ya, karena apa? Karena kita bisa menelitinya atau menganalisanya melalui Al-Quran dan Sunnah, ya, hadis. Ya, karena sifat setiap utusan setiap penghujung 100 tahun itu sifatnya itu bukan pembawa ajaran baru, tetapi mengingatkan. Oleh karenanya, ya, yang menganggap keliru dan salah dan sesat harusnya melihat lagi, ya, apa petunjuk yang dibawa oleh utusan penghujung 100 tahun itu, lalu kita lihat, ya, dikaji dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai tidak? Nah, seperti itu. Begitu juga dalam pengikutnya. Orang yang menyerukan, yang orang memperhatikan utusan tersebut akan juga dianggap sama, termasuk di dalamnya adalah Kang Diki dan gerakannya dan kelompoknya, tentunya seperti itu. Indikasi mimpi runtut dari rombongan sofa, kopi, desa, bumi Jawa, rumah kayu, sholat yang aneh. Tidak ada unsur menakutkan, justru mengandung simbol-simbol kuat. Sofa lama, gunung selamat, rumah kayu, sholat diuji. Setelah bangun, Anda merasa yakin, tapi juga diuji keyakinan. Ciri khas ru'yah shadiqah, membawa pesan, bukan sekedar gangguan. Takwilnya adalah dalam takwil mimpi dengan pendekatan rohani, simbolis, dan psikologi akhir zaman dibagi menjadi beberapa bagian sesuai alur mimpi. Rombongan Kang Diki, safari dakwah Tegal, lalu di Pangkah. Ya, takwil ini menunjukkan pada kesinambungan perjuangan rohani Kang Diki dan pengikutnya. Tegal atau Pangkah bisa menjadi simbol akar pergerakan awal yang tetap hidup dan berlanjut. Makna rohaninya, meskipun rombongan terlihat lelah, duduk tidur di mobil, ini menggambarkan perjuangan dakwah yang menguras tenaga, namun tetap terjaga dalam safari dakwah. Kedua, Anda mengambil kursi sofa besar, bersih, tapi sudah tidak terpakai lagi. Sofa besar adalah simbol kemewahan dunia dan fasilitas besar yang sudah usang. Takwil, Anda mengambil hal yang ditinggalkan oleh orang lain, kursi yang tak terpakai, lalu menjadikannya tempat duduk bersama. Artinya ada kemampuan memanfaatkan sesuatu yang ditinggalkan orang untuk kemaslahatan jamaah. Memang begitu, ya. Apa yang dibawa oleh utusan adalah mengingatkan apa yang dilalaikan umat. Berarti umat lalai dengan
ajaran-ajaran yang seharusnya ditegakkan. Rasulullah bersabda begini, orang-orang kaumnya lalai dalam mengerjakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan diingatkan kembali oleh utusan agar mau memperhatikan apa yang Rasulullah telah sampaikan. Ya, usang lalu dianggap tidak dipakai lagi. Sama di dalam mimpi ini diibaratkan dengan kursi yang bagus tetapi tidak terpakai lagi, tetapi dimanfaatkan lagi oleh Kang Diki dan rombongannya. Artinya apa? Digunakan lagi, karena Kang Diki dan rombongannya, gerakan ini adalah mengingatkan kembali untuk umat ini mau mengikuti apa-apa yang dilalaikan. Padahal itu adalah sebuah kemewahan. Agama yang lurus, yang tegak dari Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah untuk mencapai kemewahan, kemenangan yang besar, yaitu negeri akhirat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya ini. Ruhani ini menandakan bekal tak terduga atau fasilitas dari luar yang akan mendukung perjuangan, bukan berasal dari harta pribadi jamaah, tapi dari warisan dunia yang ditinggalkan. Mengopi, mengobrol sebelum menuju bumi Jawa untuk kaki Gunung Selamat, ya. Mengopi dan ngobrol simbol penguat ukhuwah dan menghangatkan safar. Ajak ke bumi Jawa menuju kaki Gunung Selamat. Gunung Selamat adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah. Namanya Selamat berarti keselamatan. Takwil, ya, perjalanan rohani ini akan dibawa menuju fase keselamatan besar atau markas yang lebih tinggi derajatnya. Desa bumi Jawa berarti bumi yang mulia tinggi, yang artinya saat kita menegakkan sunnah Rasulullah, apa-apa yang dilalaikan oleh umat ini, ya kita akan mencapai kejayaan, ya, mencapai kemenangan, mencapai derajat yang tinggi, ya, baik apa yang akan kita rasakan di dunia dan kelak di akhirat. Karena Allah tentunya, ya, memberikan derajat yang tinggi, yang mulia kepada hamba-hambanya yang tunduk patuh, ya, mengikuti sunnah Rasul. Rumah kayu papan di cuaca dingin, rumah kayu kesederhanaan, uzlah, bukan rumah megah. Dingin, suasana ujian, ketahanan atau juga kejernihan rohani. Takwil, ya, perjuangan ini akan sampai pada fase uzlah, sederhana, tempat teduh tapi penuh ujian ketahanan. Ya, memang seperti itu, ya. Orang-orang yang mengikuti utusan, ya, memperbaiki keadaan akan diasingkan karena dianggap keliru oleh keumuman. Karena keumuman telah menganggap apa yang dilakukannya, apa kebiasaannya adalah baik, benar, padahal sebaliknya. Sedangkan orang-orang yang memperhatikan utusan tentunya akan dianggap aneh, asing, sesat, ya. Dan tentunya untuk menegakkan kembali ajaran Rasulullah agar tidak terpengaruh oleh keadaan kebanyakan yang rusak, otomatis uzlah adalah cara, ya, mengasingkan diri, berkumpul di tempat yang yang aman, ya, yang jauh dari kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh sebagian kaum, ya, sebagian besar kaum. Uzlah, tentu itu yang cara yang baik, yang benar, dan itu telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan untuk beruzlah. Sholat Kang Diki berbeda dengan syariat. Ini bagian paling penting dalam mimpi. Anda menyaksikan sendiri bahwa gerakan sholat Kang Diki tidak sesuai syariat, tetapi dalam hati Anda tidak percaya bahwa itu benar-benar keluar dari syariat. Jadi sebenarnya itu tuh hatinya sih menunjukkan sebenarnya itu nggak keluar dari syariat. Tapi ini bukan sholat lahiriah, melainkan sholat rohani, kedekatan ruh dengan Allah yang tampak dalam bentuk berbeda.
Allah mungkin ingin menunjukkan ada ibadah khusus yang tidak dipahami oleh orang awam, tetapi hakikatnya tetap sholat. Jadi ujian banyak orang nanti akan mengira Kang Diki menyimpang dari syariat, padahal hakikatnya tetap dalam kebenaran. Artinya mimpi ini menunjukkan bahwasanya akan banyak menganggap Kang Diki dan gerakannya serta kelompoknya dianggap keliru. Ya karena itu, karena keumuman telah terbiasa dengan kebiasaan ya, yang dianggapnya benar, padahal ya kan kita ketahui bahwasanya adalah sesuatu yang keliru. Ya. Itu mereka yang berada di dalam kekeliruan karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah yang mereka lalai ya, dan kita mengingatkan tentang sesuatu yang dilalaikan itu. Terbiasa dengan kelalaian, maka tentunya menganggap kebiasaannya itu adalah yang benar. Contohnya saja muludang dengan adanya arak-arakan kayak gitu, dengan adanya pesta seperti itu, keumuman seperti itu, ya kan? Merasa menganggap dirinya benar, ya. Keumuman di mana-mana bahkan semakin merebak ya dengan adanya pesta adat seperti itu ya, arak-arakan, padahal membawa arak-arak itu ogok ya, patung-patung yang diarak itu kan bentuk kesirikan ya kan, tapi mereka menganggapnya benar ya, karena apa? Karena terbiasa dengan kekeliruan, terbiasa dengan kesalahan. Nah di situ maka seorang utusan menyampaikan kebenaran, maka utusan menyampaikan kebenaran, lalu pengikutnya yang mengetahui itu adalah benar, menyampaikan kepada khalayak ramai, itu ya dianggapnya keliru karena kebiasaan sebetulnya keliru. Langsung kesimpulan takwil ya. Satu, rombongan Kang Diki sah perjuangan rohani yang berlanjut meski lelah. Sofa besar, kemampuan memanfaatkan suatu yang ditinggalkan dunia untuk jamaah. Ngopi menuju bumi Jawa, menguatkan persaudaraan menuju tempat mulia. Aman, rumah kayu dingin, fase ujlah, sederhana, penuh ketahanan. Sholat berbeda, tanda makam rohani Kang Diki yang akan diuji oleh pandangan manusia. Sebagian akan salah sangka bahwa beliau dianggap yang keluar dari syariat, padahal hakikatnya tetap dalam kebenaran Allah. Jadi mimpi ini adalah peringatan ruhani ya. Staf Kang Diki akan melewati perjalanan perpanjang, menemukan tempat aman, hidup sederhana, tetapi akan ada fitnah besar berupa tuduhan menyimpang dari syariat ya. Dan yang dekat dengannya tentu akan diuji apakah kita berhusnuzon dan yakin atau ikut menuju yang seperti itu. Insya Allah ya, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagaimana apa yang di dalam yang didapat mimpi oleh saudara kita. Semoga kita bisa memahami maksud dari mimpi ini dan ini berkesesuaian dengan keadaan yang kami rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.